Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan Y36 Bootloop, gagal buka demo ya. Langsung saja tanpa babi bu kita bongkar guys, biar tahu dalamannya kayak apa ya. Lanjut. Oke guys, setelah kita bongkar ya, bentuk mesinnya ternyata warnanya hijau dan mirip-mirip dengan Y81 ya. Misi kita adalah mencongkel IC UFS nya ya, di samping belajar soal karakter PCB nya ya terutama. Jadi kita main aman saja, jadi main aman. Maksudnya kayak kalengan harus dicongkel semua ya, jadi biar nanti orangnya nggak kecewa karena ini orang pertama itu sudah kecewa duluan gara-gara katanya bisa buka demo lewat remote dan ternyata malah bootloop ya. Jadi kita cari tahu apa penyebab bootloopnya, karena itu ya kita eksekusi ya. Kita bongkar kalengan dulu. Ini kita pakai Sugon T26D ya, jadi tadi temperatur soldernya adalah di 350, terus kita congkel kalengan. Kita pakai blower quick 857D. Kita main panas di area 340 ya. Kita sayat sedikit demi sedikit, terus sayat ya, samping kanan samping kiri. Kita kasih timah lagi, kita terus berusaha ngangkat kalengan ya. Jadi caranya terutama itu dilemahkan timah awalnya ya, karena karakter PCB karakter timah pabrikan itu kan kuat ya. Jadi kita kasih timah yang biasa saja, yang low temp, sehingga mudah untuk diangkat ya. Jadi sambil dicolok-colok ya, colok ya. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm saving some, 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 I'm saving some.
dapat ditarik kesimpulan ya setelah penyongkelan kaleng tadi, bahwasanya karakter PCB-nya itu high ya. Jadi panas 340 tadi itu kurang cepat ya. Jadi pengangkatan kaleng sangat lama, cuman ya aman ya dia. Lalu kita bersihkan lem yang mengelilingi UFS. Ini saya pakai Quick 857D, masih pakai main panas di 280 ya. Untuk HP ini juga lemnya bukan lem hitam kayak biasanya ya, tapi lem kuning, malah mirip-mirip Sony seingat saya ya yang pakai lem kuning seperti ini. Terus seingat saya karakter lem kuning ini dia kayak mengikat ya, jadi beda dengan lem hitam yang dia cukup ditusuk dari samping, terus dia itu bisa diangkat ya, enak ngangkatnya. Tapi kalau lem kuning ini biasanya dia agak keras ya karakternya, jadi harus ditusuk merata dia baru terangkat biasanya IC-nya ya. Cuman karena ini memang saya first ya, jadi pertama nangani HP ini, saya main aman terus, nggak mau main cepet ya. Yang jelas kita main yang penting selamat dulu. Jadi panas 280, terus angin 0 ya dengan blower itu, cuman slow ya. Jadi nggak bisa cepet-cepet, yang jelas slow, yang penting selamat. Until tomorrow is fading now. I don't know when you're young and wild. There's still our eyes on you, they're watching over. Keep your composure, be your controller. Circle round and round we went. Could you take me home again? Fireworks all in your eyes. Jadi pada fase ini kita bersihkan dulu bekas-bekas lem tadi ya yang sudah kita kerok. Nah, sebelum proses pencongkelan UFS, pastikan juga nggak ada lagi komponen kecil di samping-samping UFS yang masih terikat lem dengan UFS-nya, karena kita kan mau nyongkel UFS-nya. Oke, persiapan congkel guys ya. Kita pakai panas 356, terus kita olesi fluk tadi ya, fluk yang 5.000-an saja ya, nggak usah yang mahal-mahal. Untuk proses congkel fluk yang murah saja ya. Habis ini ya kita panaskan, yang dipanaskan papannya ya. Karena ini memang pertama, jadi saya nggak akan langsung tusuk UFS-nya, jadi saya pastikan dulu di angka berapa komponen sebelahnya itu leleh. Jadi timingnya ya karena kita pertama ya ini, jadi saya cari tahu timingnya timah kapasitor di sebelah UFS itu bisa goyang, baru saya
langsung ke area dekat UFS-nya ya, tapi nggak tiup di atas UFS-nya langsung. Kalau malah ke arah atas UFS-nya saya kayak ngambang, cuman kalau di atas UFS-nya saya fokuskan ya. Jadi triknya seperti itu ya, karena UFS itu rawan sekali blank GPT ya. Jadi kalau sampean itu berusaha menyongkel UFS, yang jelas hati-hati, jangan sampai kepanasan. Mending samping-sampingnya saja yang nyata-nyata dipanaskan ya, daripada blank GPT ya. Kalau sudah blank GPT susah ya, jadi sudah nggak kedetek, nanti ribet urusannya. Kita main putar-putar ya guys ya, kita main samping-sampingnya saja, intinya main aman, kita tunggu panasnya itu memang nyebar ya di papannya, bukan UFS-nya ya. Jadi pokoknya harus di dalam kurung ya, hati-hati memanasi UFS di atas. Pokoknya kita ke samping-samping saja ya. Jadi sambil kita tusuk-tusuk juga, karena kita tahu karakter lem kuning ini nggak kayak lem hitam ya. Jadi kita coba, kita tusuk lagi ya, apakah masih melawan atau enggak, kita panaskan lagi ya. Cukup lama karena memang main aman ya di area 356 itu. Untuk ukuran high temperatur ya, kita harus sabar, jadi nggak boleh tergesa-gesa dalam fase ini ya. Kalau tergesa-gesa pasti kakinya banyak yang hilang nanti ya di papan, karena kita tahu memang timahnya kuat ya. Jadi di samping kita tahu sudah timahnya itu kuat, lemnya juga lem kuning ya, jadi agak beda karakter gigitnya ya. Jadi memang kita panaskan samping-sampingnya dulu, sambil menunggu memang dia bisa terangkat ya. Jadi kita slow, karena itu kita memang menghindari ya panas langsung ke atas UFS ya, karena ini sangat hati-hati ya. Masalahnya HP ini memang istilahnya tuh belum beredar di pasaran ya. Yang beredar baru demonya, masih pre-order. Ini mohon maaf ya, posisi pas terangkatnya, gambarnya ini ternyata pas saya putar, pas kecongkel itu pas nggak terekam ya. Proses lepasnya IC pas nggak terekam, jadi saya mohon maaf bagi yang melihat, karena tinggal selesai ini itu sudah kelihatan lepas dia ya. Saya cari kameranya cuman satu ya, diputar-putar itu ternyata pas, waduh, saya lihat sudah lepas. Mau ngulangi kan ya nggak bisa ya, karena memang awalnya lem ya. Jadi ya maaf ya, mohon maaf. Nah ini sudah terlepas ya. Setelah terlepas, sampean bisa lihat sendiri itu IC-nya, dan kita bersihkan dulu ya IC-nya. IC-nya kita bersihkan sebelum kita program ya. Untuk membersihkan IC ini dari lem, kita penetrasi dengan timah low temperatur lagi ya. Jadi timah andalan itu untuk bersih-bersih, untuk buka kaleng timah low temperatur ya. Jadi kita pakai solder sugon.
T26D ya, dengan pengaturan panas di 350 ya. Ya, kita penetrasi. Nah itu dia, jadi penetrasi lagi biar timahnya itu jadi low sebelum kita bersihkan lem dan kita cetak ulang IC-nya ya. Habis pakai solder ini saya bersihkan lagi dengan blower ya, dengan blower sambil ngerok lem, sisa-sisa lemnya ya, itu dengan panas 280. Jadi saya settingan standar untuk bersih-bersih itu 280 ya. Setelah kita bersihkan ya, persiapan untuk cetak IC-nya ya. Di sini saya masih pakai timah low saja ya. Jadi karena IC-nya ini tebal, saya taruh di tengah-tengah tisu seperti itu ya. Jadi platnya itu nggak kembung karena IC-nya itu kan tebal dia. Jadi kita itu bisa ngatur platnya tuh enak ya. Itu dijepit di tengah seperti itu ya. Habis ini kita kasih platnya, habis itu kita olesi timahnya, lalu kita blower ya. Karena masih pakai timah low, kita main di area 280 ya.
karena sudah kita cetak ya, lalu kita masukkan ke programmer ya. Ini adalah EasyGTAG Plus untuk programming UFS-nya ya. Jadi tadi software juga sudah saya download, sudah saya persiapkan ya, jadi sudah ready. Cuman belum tested ya softwarenya ini. Saya pun masih, karena ini memang pertama ya, jadi mencoba apakah hasilnya akan benar atau enggak, saya juga masih belum tahu. Jadi kita buka programmingnya ya, itu softwarenya. Yang pertama kita yang jelas lakukan identity dulu, apakah IC-nya ini kebaca atau enggak. Kita klik tombol identity di atas kanan ya, di kanan. Situ kita tunggu respon dari boxnya ya. Itu tombol identitinya, kita klik ya, dan ternyata IC-nya terbaca ya. Kalau kita lihat itu soket low, speed low ya. Kok soket low? Ya Allah. Jadi yang jelas terbaca ya di situ. Kita tunggu terus. Pada dasarnya mau EasyGTAG maupun UP itu masih belum bisa ya membaca build prop dari Android 13 ya, build properties dari sistem. Jadi gampangannya sistemnya itu apa, HP-nya apa, kayak gitu masih belum bisa ya, tipenya apa masih belum bisa baca ya dia. Sampai sekarang ya, ini belum ada updatean yang bisa baca mounting system sehingga terbaca di situ tuh seri HP-nya apa. Jadi yang nggak usah berharap banyak, nanti saya tunjukkan juga di situ cannot mount system. Jadi memang nggak terbaca ya. Itu walaupun HP itu hidup normal atau dia nggak normal pun ya kayak gitu ya. Jadi nggak ada bedanya antara HP itu normal dan tidak normal. Maksudnya tidak terflash partisi sistem, karena sistem sekarang itu kan digabung ya, untuk Android 12 ke atas kalau nggak 11 ke atas ya kalau nggak salah. Itu bukan sistem .img lagi, tapi super .img ya. Nah, sementara kalau dulu Android seri-seri dulu itu kan sistem .img. Nah, sekarang kan jadi super .img ya. Jadi yang kita lakukan ini adalah yang pertama identity yang jelas. Habis itu kita coba flash ulang dengan firmware yang dari internet ya. Tapi pada dasarnya karena saya pengalaman dengan Y91 dan yang lain sebagainya ya di Vivo, begitu dia sistem itu error, seandainya kita flash langsung bukan pakai flasher dari service center ya, pakai box yang langsung direct atau internal memory seperti EasyGTAG, seperti UV. Itu kalau dia di flash doang sekedar repartisi, dia state-nya itu sama, jadi nggak berubah. Jadi saya ambil solusi tadi itu sebenarnya ada proses penghapusan tiap LUN ya. Jadi tiap LUN saya hapus kecuali LUN 5 ya, karena LUN 5 itu berisi IMEI ya. Jadi LUN 5 nggak saya sentuh, tapi LUN 1, 2, 3, 4 saya eras manual ya tadi. Jadi kita coba dia tanpa data sedikit pun dari LUN 0 sampai LUN 4 ya, apakah bisa hidup atau enggak. HP-nya nanti setelah ditulis pakai firmware dari internet ya, kita proses saja. Setelah proses hapus tadi, yang bisa nge-flash nge-flash pakai raw firmware ya, bukan backupan DAM ya, itu EasyGTAG yang plus ya, aplikasinya yang plus. Terus kita pilih
eMMC to all. Nah, habis itu kita pilih nanti ya, nanti kita pilih Qualcomm mode. Ini masih proses identity ya, kita identity lagi, diisi cetak plus. Setelah kita identity ya, kita terbaca ya. Nah, pada dasarnya terbaca. Kita tunggu proses identity-nya selesai. Nah, ini agak agak kecil ya gambarnya, gara-gara ngerekamnya miring yang ini ya. Jadi maaf kalau kurang detail ya. Tapi yang jelas kalau sampean dengerin kata-kata saya ya detail saja ya. Dengerin kata-kata saya terus sampean apa namanya? Punya isi cetak plus ya. Jadi setelah dia terbaca seperti itu, langsung kita pilih Qualcomm ya. Ya, kita pilih Qualcomm. Nah, habis itu kita masukkan firmware-nya. Yaitu firmware-nya nanti mungkin saya taruh di deskripsi ya, linknya ya, kalau kawan-kawan mau melakukan hal yang sama, karena pada dasarnya ini juga downloadan dari internet ya. Nah, setelah dia terload ya, jangan lupa dicentang repartisi, karena karena UFS-nya sudah dieras-eras ya tadi. Jadi biar repartisi dan kamarnya itu jadi jelas, kamar ROM-nya ya, lokasi ROM-nya itu biar pas, harus dicentang repartisi ya. Nah, setelah repartisi kita uret ya, dia akan repartisi sendiri. Jadi kita centang-centang kecuali urusan LUN 5 ya. Jadi untuk LUN 5 nggak usah dicentang-centang, jadi jangan ditulis ya, karena itu akan merusak IMEI ya. Jadi nggak usah diikutkan, pada dasarnya seperti itu ya. Untuk UFS, IMEI untuk Snapdragon biasanya ditaruh di LUN 5 ya. Hampir semua mau brand Oppo, Vivo, Realme, terus apalagi Samsung juga di LUN 5 ya. Oke, proses flashing berjalan ya. Kita tunggu sampai selesai. Setelah selesai kita pasang ya, nanti apakah nyala atau enggak ya. Penulisan UFS pakai isi cetak ini cukup slow ya. Speednya cuman kisaran maksimum tuh pernah mencapai 5 MB ya, nggak pernah lebih. Tapi untuk Samsung memang masih
yang rekomen masih pakai isi cetak ini ya, UFS Samsung. Kalau UP susah deteknya ya. Kalau Skynic terus Micron itu UP enak ya. Jadi setelah selesai semua ya proses flashnya, penulisan data direct to UFS ya, done ya, all done seperti itu. Kemudian kita cetak lagi ya IC-nya dengan timah medium temperatur. Kenapa kok saya senang bolak-balik cetak? Ya biar terbiasa ya. semakin sering cetak kan ya semakin terbiasa kan kayak gitu. Jadi sebelum dipasang ke board, kita pastikan cetak pakai timah yang memang layak pakai ya. Karena IC UFS itu kan agak panas gayanya ya. Nah ini bukti, kita tadi kan sudah ditulis sistem full, kita identity lagi pakai yang isi cetak plus yang klasik ya, yang klasik suite. Saya mau nunjukkan kalau walaupun sudah ditulis firmware, sistem tetap nggak bisa dimount ya, nggak bisa dimounting atau tetap nggak terbaca ya. Nah ini maksud saya box yang kita pakai ini memang masih belum bisa baca Android 13 ya. Jadi build propnya masih nggak terbaca. Jadi ya anggap saja setelah penulisan sektor selesai ya anggap saja selesai kan kayak gitu. Nggak kayak Android 9, Android 10 kayak gitu ya, UP ataupun isi cetak bisa keluar tulisannya, ibaratnya sistemnya itu ibarat Vivo ya PD berapa, kalau Oppo ya CPH berapa. Jadi kayak gitu ya. Kalau di Android yang tinggi-tinggi memang belum terbaca ya. Nah ini kita take out IC-nya, kita keluarkan IC-nya, kita cetak lagi pakai, tapi nggak terekam ya proses cetaknya lagi. Langsung kita pasang. Habis ini kita proses pasang ya ke papannya lagi. Ya itu seperti itu ya, beberapa pin hilang cuman NC ya, not connected, jadi nggak masalah walaupun hilang. Kita pasang, kita olesi dulu papannya dengan fluk ya sebelum pasang, jadi biar fungsinya adalah biar licin ya, yang jelas biar licin terus kalau ada fluknya itu timah dengan padnya nah ini kita main di 356 ya untuk pemasangan. Kita olesi dulu. Nah fungsinya itu fluk itu kalau ada fluknya, timah panas itu dengan kaki yang di body itu biasanya tarik menarik ya dia, kalau dalam kondisi panas ya. Jadi dia kayak walaupun setengah pas, kalau ada fluknya dia itu lari sendiri ngejar tempatnya. Jadi itu fungsinya fluk ya. Kalau sepengetahuan saya. Jadi kira-kira seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kita pasang saja, kita tiup di area samping-samping saja sambil menunggu papannya panas. Jadi kontak ke IC langsung itu kalau memang yakin papan tuh juga sudah panas, baru kita memang ke arah di atas IC ya. Nah setelah yakin sudah leleh semua baru digoyang ya, biar kita yakin pinnya itu nempel semua. Nah, kita goyang sedikit saja, kalau dia kembali ya sudah ya.
guys, setelah dipasang ya IC-nya, kita rakit, kita tes apakah nyala sempurna atau enggak, dan demonya itu hilang atau enggak ya, karena ini memang HP demo awalnya ya. Kita coba nyalakan ya, kita tekan tombol on off nya ya. Ya, dan boom, Vivo ya nyala. Dan ya kita putar kameranya dulu ya biar bisa ngelihat detail ya. Dan kita lihat loadingnya ya, loading sistem ya. Dan apakah masuk menu, kita tunggu, masih menunggu ya. Jadi pada dasarnya dari proses tadi banyak ilmu ya yang bisa ditarik ya. Dan masuk menu guys ya. Selamat datang, terima kasih telah menyaksikan, terima kasih telah melihat, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Maaf kalau ada salah ya di video ini. Silahkan share, silahkan subscribe, silahkan komen. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.